Rengas Dengklok. Nama itu selama puluhan tahun dikenal sebagai lokasi heroik di mana Soekarno dan Hatta diyakinkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, bagaimana kalau selama ini kita telah ditipu oleh narasi yang terlalu disederhanakan? Bagaimana jika penculikan itu bukan sekadar langkah tergesa-gesa para pemuda, tapi adalah bentuk kudeta terhadap kepemimpinan yang sah? Kudeta halus yang dibungkus dengan semangat kemerdekaan. Sejarah tidak pernah netral. Ia ditulis oleh mereka yang menang. Dan mereka yang menang dalam kemelut sebelum proklamasi adalah mereka yang berhasil memaksa teks proklamasi keluar dari tangan Soekarno dengan berbagai tekanan. Kita terlalu sering memuja hasilnya, tanpa pernah berani mengupas luka-luka di balik prosesnya. Kita diajari untuk melihat Soekarno sebagai tokoh besar yang akhirnya luluh dan memahami urgensi para pemuda. Tapi realitasnya lebih rumit dari itu. Soekarno tidak luluh karena argumen. Dia menyerah karena tidak punya pilihan lain. Dipisahkan dari pusat informasi, dibawa ke tempat terpencil, ditekan oleh semangat revolusioner yang membara, dituduh lambat, bahkan pengecut. Apakah itu bentuk dialog? Atau tekanan psikologis yang membungkam suara hati? Para pemuda yang menculik Soekarno bukanlah sekumpulan remaja idealis yang bergerak spontan. Mereka adalah bagian dari jaringan ideologis yang lebih besar, yang menganggap kelompok tua terlalu kompromis dengan Jepang. Mereka ingin revolusi, bukan diplomasi. Dan Soekarno, yang telah bertahun-tahun bermain di panggung politik kolonial, dianggap terlalu piawai menunda. Tan Malaka, tokoh revolusioner yang nyaris terhapus dari buku pelajaran, sudah sejak awal mencium potensi bahaya kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Ia tahu bahwa jika proklamasi diumumkan atas restu Jepang, Indonesia akan lahir bukan sebagai bangsa merdeka, tapi sebagai boneka transisi. Tan ingin merebut, bukan menerima. Dan semangat inilah yang membakar para pemuda untuk menculik Soekarno. Tapi, ada pertanyaan besar yang tak pernah diajukan secara terbuka. Mengapa Soekarno harus diculik jika semua orang yakin akan kemerdekaan? Mengapa harus ada tekanan jika tujuannya sama? Apakah benar tujuannya sama? Atau ada agenda-agenda tersembunyi yang bertabrakan? Soekarno bukan tanpa alasan bersikukuh menunggu sidang PPKI. Ia tahu bahwa proklamasi tanpa dasar hukum akan menjadi celah bagi kekuatan asing untuk menyerang. Ia paham bahwa Belanda, Inggris, dan sekutu-sekutu lainnya tidak akan mengakui kemerdekaan yang diumumkan secara sepihak. Tapi pemuda tak ingin tahu soal itu. Bagi mereka setiap detik adalah nyawa. Setiap penundaan adalah pengkhianatan. Maka mereka bertindak, menculik, menekan, memutus komunikasi, memaksa, dan pada akhirnya proklamasi lahir. Tapi dalam kondisi apa? Soekarno saat membacakan proklamasi pada pagi 17 Agustus tidak berdiri di atas podium kemegahan. Tidak ada bendera nasional yang resmi, tidak ada pengeras suara yang meyakinkan. Ia berdiri dengan wajah letih, di halaman rumah dengan suara pelan, nyaris seperti sedang membacakan keputusan pribadi. Apakah itu atmosfer kebulatan tekad? Atau sisa-sisa dari tekanan semalam? Kita sering mengulang-ulang kalimat proklamasi dengan bangga. Tapi kita jarang bertanya, siapa yang sebenarnya menulis teks itu? Mengapa tidak ada penyebutan nama negara? Tidak ada tanggal hijriyah atau pernyataan sistem pemerintahan? Karena teks itu bukan hasil perenungan panjang, tapi lahir dari malam tekanan, ketakutan, dan kompromi instan. Dan yang lebih menarik, Soekarno sempat sakit sebelum proklamasi, demam, lemas, tapi tetap dipaksa menandatangani naskah yang belum tentu seluruhnya ia setujui. Siapa yang mengambil alih kendali saat ia terbaring? Siapa yang mengarahkan arah bangsa saat sang pemimpin sedang rapuh? Narasi resmi selalu berkata, ini adalah momen kebangkitan pemuda. Tapi narasi lain yang tak pernah masuk buku teks menyatakan ini adalah kudeta diam-diam terhadap kelompok tua yang enggan tunduk pada agenda tertentu. Setelah proklamasi, PPKI,
Badan yang katanya harus disidang dulu, justru disahkan. Sistem pemerintahan ditentukan. Soekarno-Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden tanpa pemilu. Sekilas tampak mulus, tapi lihat lebih dalam. Siapa yang mengatur semua itu? Siapa yang memutuskan susunan kabinet? Siapa yang menghilangkan Tan Malaka dari panggung politik? Yang menarik, setelah proklamasi, kita tidak melihat persatuan yang kuat. Justru muncul pertentangan antar kelompok revolusioner. Kelompok kiri versus kelompok nasionalis, pemuda versus elit tua, TNI versus Laskar. Semua itu menunjukkan satu hal, kemerdekaan kita lahir dari perebutan, bukan persatuan. Dan mari jujur, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah satu-satunya momen yang bisa disebut sebagai hari lahir kemerdekaan. Sebelum itu telah ada proklamasi Tan Malaka, telah ada deklarasi wilayah-wilayah Indonesia yang mengusir penjajah. Tapi semua itu ditutupi karena tidak sesuai dengan narasi negara yang ingin dibentuk. Sejarah Indonesia terlalu nyaman dengan satu versi, yaitu versi yang menjadikan Soekarno sebagai simbol tunggal dan pemuda sebagai pelengkap cerita. Tapi realitasnya lebih tajam dari itu. Soekarno dipaksa, pemuda memberontak, dan elit lama kehilangan pijakan. Kemerdekaan kita lahir dari tarik-menarik penuh luka. Dan jika hari ini kita menikmati kemerdekaan itu tanpa tahu konflik berdarah di baliknya, maka kita sama saja dengan menonton pertunjukan tanpa tahu siapa yang dikorbankan di balik panggung. Rengas Dengklok bukan sekedar penculikan. Ia adalah cermin bahwa dalam sejarah kebenaran bisa jadi dikaburkan oleh semangat. Bahwa yang disebut pahlawan belum tentu tanpa ambisi. Dan yang disebut pengkhianat belum tentu tanpa logika. Kini 79 tahun setelahnya, kita harus bertanya ulang. Apakah kita merdeka karena kehendak rakyat? Atau karena paksaan satu faksi yang berhasil memaksakan narasinya? Apakah Soekarno benar-benar ingin memproklamasikan kemerdekaan saat itu? Atau ia hanya menyerah pada tekanan sejarah? Dan apakah kita benar-benar merdeka?